adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan beribadah bersama. Sebelumnya, apa kabar? Ko Daniel berdoa semuanya dalam keadaan sehat dalam perlindungan Tuhan. Oke, kita akan berdoa terlebih dahulu yuk. Tuhan Yesus, kami bersyukur padamu untuk hari ini Tuhan. Tuhan sudah memberkati kehidupan kami. Kami rindu untuk bertepuk tangan memuji muliakan nama Tuhan. Di dalam namamu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, kita akan bernyanyi bersama terlebih dahulu ya. Oke, kita akan muji nama Tuhan lebih lagi ya. Kita akan ujian lagi, yaitu dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dan lagi, dalam Yesus kita bersaudara. Teman-teman boleh bergandengan tangan. Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Haleluya. Benar sekali ya teman-teman, di dalam Kristus kita semua adalah saudara. Kita harus saling mengasihi, saling menyayangi satu dengan yang lainnya. Haleluya. Oke, kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan nyanyi terlebih dahulu ya. Aku mengasihi Engkau Yesus.
dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kita akan pujian kembali ya teman-teman ya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hai, shalom semuanya. Apa kabarnya? Seneng banget Cici Siska boleh ketemu lagi sama kalian. Hari ini kita mau dengar cerita lagi. Ceritanya dari kitab Perjanjian Lama. Kisahnya tentang seorang pahlawan. Wah, hebat ya, setiap kita pasti mau jadi pahlawan. Pahlawannya Tuhan. Nah, kita nanti akan dengerin nih. Sebelum itu kita berdoa dulu ya. Kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih kami mengucap syukur. Hari ini kami boleh beribadah, kami boleh memuji Tuhan, dan sekarang mau mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami bisa memahami apa yang Kau sampaikan Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, supaya bisa kami lakukan dan kami menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Nah, tadi Cici udah bilang kalau misalkan kita hari ini mau ngedengerin cerita tentang seorang pahlawan. Tahu nggak pahlawannya namanya siapa? Daud. Sama-sama di Alkitab kita di 1 Samuel 17 ayat 1 sampai dengan 58. Udah diambil Alkitabnya? Daud melawan siapa? Ayo musuhnya, terkenal loh. Siapa lawannya musuhnya? Goliat, betul. Goliat itu badannya gede banget, kayak raksasa, gede banget, tinggi gitu. Sedangkan Daud tubuhnya kecil, anak kecil, seperti anak-anak sekolah minggu nih, imut-imut, wajahnya rupawan seperti Daud. Nah, kita udah buka Alkitabnya semua, udah dapat? Dibuka di 1 Samuel 17 ayat 1 sampai dengan 58.
Jadi ceritanya Daud itu adalah anak bungsu dari Pak Isai. Dia punya 7 orang kakak laki-laki. Tapi Daud ini adalah anak yang paling kecil dan sukanya kayak gak dianggap kayak, aduh kamu anak paling kecil, kamu gak bisa jadi prajurit, badanmu kecil gitu. Malah dianggapnya paling remeh sama saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya tuh lebih tinggi, lebih kelihatan wah, kelihatan keren, kelihatan gagah. Daud masih muda. Daud bukannya masih merah, wajahnya kemerahan karena masih imut. Jadi Daud cuma disuruh kegembalain domba sama si papanya, namanya Pak Isai. Nah Pak Isai ini satu hari dia panggil Daud. Daud sini gitu. Kamu lagi jagain domba kan, sini dulu. Pak Isai panggil Daud. Daud dipanggil suruh ngapain tuh? Daud ternyata dipanggil sama Pak Isai untuk kasih gandum dan roti perbekalan makanan buat kakaknya di lembah Terbantin. Waktu berkemah itu Daud melihat kakak-kakaknya bersiap untuk berperang. Zaman itu bangsa Israel sedang berperang melawan bangsa Filistin. Pasukan Israel itu banyak dan hebat-hebat juga. Tapi yang uniknya bangsa Filistin itu punya satu jagoan. Jagoan yang tadi Cici udah sempat sebut namanya, yang tinggi gede, yang kayak raksasa, dung, badannya gede banget, mukanya serem, namanya Goliat. Iya, dia tinggi banget. Mungkin kalau sekarang dibaratin tingginya kayak apa ya, Ci? Mungkin hampir setinggi atas pintu. Mungkin 2 meter, tinggi gitu. Tinggi banget. Jadi karena orangnya tinggi banget, raksasa gitu, terus dia nantangin semua pasukan Israel. Kamu badannya kecil semua, siapa yang berani lawan aku? Sombong dia, karena dia badannya besar dan tinggi. Nah, tapi karena bangsa Israel itu ditantang seperti itu, gak ada yang berani, mereka takut. Padahal dibilangin sama rajanya, lawan aja, nanti kalau misalkan menang lawan Goliat, lawan si Filistin itu, Raja Saul kasih hadiah loh, hadiahnya juga gede. Tapi orang-orang pada takut, aduh kalau kalah, aku nanti perang kalah gimana, aduh aku takut, gak mau perang. Terus Daud, dia pemberani, sekalipun badannya dia malah paling kecil, lebih kecil daripada kakaknya yang prajurit, yang udah latihan aja, gak mau, takut perang sama Goliat. Daud lihat itu, malah dia bilang gini, ngapain sih gitu aja takut? Kita kan disertai Tuhan, kita gak boleh takut. Tuhan menyertai kita, Daud bilang gitu. Terus Daud bilang, aku berani lawan dia, aku mau berperang lawan Goliat, aku pasti menang karena Tuhan menyertai gitu. Waktu Daud bilang gitu, Raja Saul, rajanya itu yang dengar kayak, wah akhirnya ada orang nih yang berani menantang Goliat. Akhirnya dia panggil tuh Daud, kamu berani beneran nantang Goliat untuk berperang? Oke, kamu akan diperlengkapi sama baju perang. Baju dari atas kayak helm, terus habis itu kayak perisai untuk tameng supaya nggak terluka. Tapi Daud bilang gini, aduh malah berat, nggak bisa jalan. Daudnya jadi malah kayak diem. Daudnya malah jadi kayak diem gitu. Ya nggak bisa, aku nggak bisa pakai ini. Mendingan aku pakai senjataku yang biasa aku gunakan untuk melawan hewan-hewan buas saat aku menjaga dombaku. Dia bilang gitu, apa ya senjatanya? Tahu nggak? Senjatanya itu yang diputer-puter tuh, pakai umban dan batu licin. Dia bilang gini, aku akan mengambil batu licin. Dia akhirnya ambil 5 batu licin di sungai. Dia cari batu, mana ya yang licin ya, mana ya yang oke ya gitu. Terus habis itu dia akhirnya siap, dia taruh di samping di sakunya. Udah temuin 5 batu licin dan umban itu. Terus dia siap perang. Aku siap perang. Terus habis itu dia menghadapi Goliat. Dia bilang gini, Goliat, aku berani melawanmu, aku tidak takut padamu. Terus Goliat karena gede, lihat Daud yang kecil, dia bilang, kamu kecil, kamu masa berani lawan aku? Terus Daud bilang, iya aku gak takut karena Tuhan menyertai aku.
Daud bilang gitu, keren ya. Kita harusnya juga sama kayak Daud, gak boleh takut karena Tuhan menyertai. Terus Daud bilang, maju sini. Terus habis itu Goliat bilang kayak, aku gak takut juga. Terus Daud akhirnya mengeluarkan senjatanya. Dia mengeluarkan senjatanya, umbannya, dilemparkan batunya. Dan ternyata benar, mengenai dahi atau jidatnya si Goliat. Akhirnya masuk tuh. Goliatnya tuh kena batunya, terus dia kalah perang, dia mati. Gitu dia kalah. Setelah kalah berarti Daud menang. Daud setelah menang, akhirnya pasukan Israel menjadi senang, semuanya happy karena akhirnya ada yang bisa mengalahkan raksasa itu. Pasukan Filistin jadi lari ketakutan dan pasukan Israel bersorak karena menang. Di sini kita belajar kalau misalkan dia jadi anak yang takut, gak boleh jadi anak yang aku minder, aku gak berani ini, gak berani itu. Karena kecil hati, padahal kita tahu Tuhan kita, Tuhan yang dahsyat dan super baik. Dia yang bisa menyertai kita dalam segala keadaan. Jadi kita gak boleh takut lagi menghadapi segala sesuatu apapun, masalah yang kelihatannya besar. Sebetulnya kita bisa mengalahkan setiap hal itu karena Tuhan kita lebih besar. Jadi percaya bahwa Tuhan selalu menyertai. Ayat hafalannya ada di Yeremia 17 ayat 7. Kita harus mengandalkan Tuhan. Bunyinya kayak ini. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi kita sama-sama belajar ya, kita harus menaruh harapan kita pada Tuhan. Gak boleh takut, gak boleh gentar menghadapi musuh. Karena Tuhan beserta kita, gak ada satupun yang bisa melawan kita. Puji Tuhan ya. Sekarang kita berdoa, kita mengucap syukur. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Engkau baik dan luar biasa. Bapa, kami belajar untuk gak takut karena Tuhan selalu menyertai kami. Sekalipun kami mungkin kecil, sekalipun kami mungkin terlihat gak mampu, tapi Tuhan yang memampukan kami menghadapi segala persoalan dan menghadapi masa depan yang lebih baik bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajar kami bisa mengucap syukur dan menyerahkan hidup kami, memberikan segala satunya yang terbaik buat Tuhan. Haleluya, amin. Wah, kita udah belajar banyak dari Daud, kita belajar banyak lebih lagi minggu depan. Happy Sunday semuanya, God bless.